Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian nasihat bagi kaum laki-laki. Dengarkan ya, wahai kaum muslimah, ada nasihat Nabi untuk kaum laki-laki. Nasihat ini sangat keras. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah? Kata Nabi SAW, "Thalathatun yad'una fala yustajabu lahum." 3 orang laki-laki yang mereka ini kalau berdoa, doanya itu enggak dikabulkan. Subhanallah. Ada laki-laki yang doanya enggak dikabulkan. Siapa mereka? Disebutkan oleh Rasulullah, rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Kata Nabi, seorang lelaki yang mempunyai istri akhlaknya buruk tapi dia enggak menceraikannya. Subhanallah. Ini ancaman. Kalau ada istri akhlaknya buruk tapi suami enggak menceraikannya, maka doanya suami enggak akan dikabulkan. Ini ancaman, ya. Maka dari itu, istri yang buruk seperti apa? Enggak mau melayani suaminya. 1, menyebutkan aib suaminya di dunia nyata dan dunia maya. 2, memasukkan laki-laki lain yang bukan mahramnya ke rumahnya tanpa seizin suaminya. 3, najis, keluar dari rumah suaminya tanpa izin, safar tanpa izin. Ini bahaya, masuk najis. Ya. Makanya didik istri-istri kita, karena istri itu adalah ruh bagi suami. Kalau istrinya itu baik, berarti roh suami ikut baik, fisiknya ikut baik. Kalau istrinya peringainya buruk, maka roh buruk bagi suami. Rohnya buruk, fisiknya ikut buruk. Ya. Coba Anda perhatikan. Kalau ada suami istri, ketika sudah membentuk rumah tangga, si suaminya mukanya tambah kusut, mukanya tambah hitam, badannya tambah kurus, sakit-sakitan. Ingat, si istri harus koreksi diri. Sudah diapakan suami Anda? Ya, sudah diapakan suami Anda? Kenapa? Mereka mikir, mereka sakit. Kalau istri baik, rohnya suami ikut baik. Ya, mukanya cerah, ya kan? Kulitnya seger, ya kan? Kemudian tensinya oke, semangat dalam ibadah, semangat dalam mencari nafkah. Coba kalau suaminya didolimin terus, cari kerja males, pulang ke rumah males, siap ditengkarin, ya. Mau makan sakit mah, ya. Makannya ndak ikhlas. Alhasil mendatangkan mudarat yang banyak, ya, mendatangkan mudarat yang banyak. Dan bagi suami juga demikian. Nabi sudah menasihatkan kepada kaum suami dalam riwayat Tirmidzi, disahkan Syekh Albani, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada istri kalian, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Berarti kalau kita melihat seorang ikhwah, seorang laki-laki baik, lihat bagaimana dia kepada istrinya. Kalau laki-laki ini membaiki istrinya, Masya Allah, berarti laki-laki ini kita jadikan teman, laki-laki yang baik, ya. Maka laki-laki yang baik kepada istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sering membantu pekerjaan rumahnya. Kalau mendengar suara azan langsung ditinggalkan, kemudian berangkat ke masjid. Ini juga dilakukan Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah ketika tidak ada kegiatan dakwah, dia pulang ke rumahnya membantu istrinya mencuci piring. Kata istrinya apa? Ya Syekh, wahai suamiku,
kamu istirahat saja, kamu sibuk dengan dakwah, ini urusan rumah, ini urusan saya. Tapi Syekh Albani tetap bantu di sela-sela kesibukannya. Kalau wanita sekarang enggak, suami pulang, mas ngepel, mas cuci piring, ya. Jadi rutinitas, ya. Pulang ke rumah sudah capek dari cari nafkah, di rumah suruh nyuci popok, ya, suruh masak, suruh ngepel, suruh mandikan anak-anak. Suami membantu semampunya. Semampunya dia bantu, ya. Jangan jadikan pekerjaan rumah tangga kaum wanita suami semua yang menghandle. Jangan. Hukum asalnya wanita, suami membantu, ya. Wallahu a'lam bishawab.